Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Alia Wahyuni dengan NIM 3311201158 dari Farmasi D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode analisis kualitatif dan kuantitatif dari sulfamethoxazole. Pendahuluan terdiri dari nama zat aktif sulfamethoxazole, struktur kimia yaitu seperti gambar yang terlampir. Pemberiannya yaitu serbuk hablur, putih sampai hampir putih, praktis tidak berbau. Kelarutannya yaitu praktis tidak larut dalam air, dalam eter, dan dalam kloroform. Mudah larut dalam aseton dan dalam larutan natrium hidroksida encer, agak sukar larut dalam etanol. Kemudian untuk kemurniannya yaitu sulfamethoxazole mengandung tidak kurang dari 99% dan tidak lebih dari 101% C10H11N3O3S dihitung terhadap zat kering. Untuk pustakanya sendiri yaitu diambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 1659. Yang pertama yaitu ada analisis kualitatif kadar zat aktif sulfamethoxazole. Analisis kualitatif sulfamethoxazole berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 6 halaman 1659. Di bagian identifikasi yang pertama itu ada spektrum serapan inframerah, zat yang telah dikeringkan dan didispersikan dalam kalium bromida menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada sulfamethoxazole baku pembanding Farmakope Indonesia. Yang kedua itu ada spektrum serapan ultraviolet larutan 10 mikrogram per mili dalam larutan natrium hidroksida pekat 1 dalam 250 menunjukkan maksimum dan minimum pada panjang gelombang yang sama seperti pada sulfamethoxazole baku pembanding Farmakope Indonesia. Daya serap masing-masing dihitung terhadap zat kering. Pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 257 nanometer berbeda tidak lebih dari 2%. Untuk selanjutnya itu ada analisis kualitatif sulfamethoxazole berdasarkan jurnal. Judul jurnal yang dijadikan acuan oleh saya yaitu ada penentuan kadar sulfamethoxazole dan trimetrofim dalam tabel secara multikomponen dan matriks dengan metode spektrofotometri ultraviolet. Dalam presentasi kali ini saya hanya akan membahas metode untuk sulfamethoxazole saja. Untuk metode analisis, yang pertama itu membuat larutan baku pembanding sulfamethoxazole yang dilakukan dengan cara yang pertama ditimbang 50 mg sulfamethoxazole baku pembanding Farmakope Indonesia. Kemudian dimasukkan dalam labu takar 50 ml. Selanjutnya ditambahkan etanol sebanyak 15 ml dan dikocok sampai larut. Setelah larut, larutan tersebut diencerkan dengan NaOH 0,1 N sampai volumenya tepat 50 ml. Larutan ini termasuk konsentrasi 1000 ppm. Kemudian diambil 5 ml dari larutan baku konsentrasi 1000 ppm dan larutan ini masuk ke dalam konsentrasi 100 ppm. Setelah itu dipipet 3 ml dari larutan 100 ppm dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Setelah itu diencerkan dengan NaOH 0,1 N sampai garis tanda batas dan dikocok sampai homogen. Larutan ini termasuk konsentrasi 6 ppm. Setelah itu larutan ini diukur panjang gelombangnya pada spektrofotometri UV. Untuk metode analisis yang kedua yaitu ada membuat larutan sampel sulfamethoxazole yang dilakukan dengan cara pertama itu ditimbang 25 mg sampel serbuk sulfamethoxazole, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml. Setelah itu ditambahkan etanol sebanyak 15 ml dan dikocok sampai larut. Setelah larut, larutan tersebut diencerkan dengan NaOH 0,1 N sampai volumenya tepat 50 ml. Larutan ini termasuk ke konsentrasi 500 ppm. Larutan itu kemudian disaring dan dibuang 10 ml filtrat pertama. Setelah itu, dipipet 1 ml dari larutan 500 ppm yang telah disaring tadi dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. Larutan
yang dipipet 1 ml tadi, kemudian diencerkan dengan NaOH 0,1 N sampai garis tanda batas, dan dikocok sampai homogen. Larutan ini termasuk konsentrasi 10 ppm. Setelah itu, diukur panjang gelombang pada spektrofotometri UV. Bagian selanjutnya itu ada pembahasan. Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis spektrofotometri secara kualitatif dilakukan berdasarkan pada yang pertama, membandingkan bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum atau lambda max sampel dengan larutan standar. Kemudian yang kedua itu menilai pengaruh pH dan pelarut terhadap pergeseran panjang gelombang. Untuk analisis yang kedua yaitu ada analisis kuantitatif kadar zat aktif sulfamethoxazole. Analisis kuantitatif sulfamethoxazole berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 6 halaman 1659 di bagian penetapan kadar yaitu timbang saksama lebih kurang 500 mg zat. Larutkan dalam campuran 20 ml asam asetat glasial pekat dan 40 ml air. Kemudian tambahkan 15 ml asam hidroklorida pekat. Setelah itu dinginkan hingga 15 derajat dan segera titrasi dengan natrium nitrit 0,1 m. Tetapkan titik akhir secara potensiometrik menggunakan elektrode kalomel platina. Kemudian analisis kuantitatif sulfamethoxazole berdasarkan jurnal. Judul jurnal yang dijadikan acuan oleh saya yaitu ada analisis kuantitatif bahan aktif sulfamethoxazole dalam sediaan semi-solid. Untuk metode analisis yang pertama itu dilakukan pembakuan natrium nitrit dengan cara ditimbang 100 mg asam sulfanilat, kemudian dilarutkan dalam Erlenmeyer dengan 25 ml aquades. Setelah itu ditambahkan HCl 4N sebanyak 5 ml. Kemudian ditambahkan 5 tetes treofilin OO 0,1% dan 3 tetes methylene blue 0,1%. Setelah itu didinginkan sampai suhu 15 derajat. Kemudian ditambahkan KBr sebanyak 10 mg. Setelah itu segera dititrasi dengan larutan NaNO2 0,1 N hingga terjadi perubahan warna larutan ungu menjadi biru kehijauan. Setelah itu dihitung konsentrasi dengan menggunakan rumus normalitas sama dengan massa asam sulfanilat dibagi berat molekul asam sulfanilat dikali volume titran. Untuk metode analisis yang kedua, yaitu ada penetapan kadar sulfamethoxazole yang dilakukan dengan cara ditimbang 400 mg sampel salep yang dihomogenkan. Kemudian dilarutkan dalam campuran 16 ml asam asetat glasial, 32 ml air, dan 12 ml asam klorida pekat. Setelah itu dipanaskan dalam penanas air sampai zat aktif terlarut. Tujuan dipanaskan di sini yaitu untuk memudahkan pemisahan vaselin. Setelah itu dibiarkan dingin pada suhu kamar. Nanti akan terlihat vaselin memadat pada permukaan larutan. Setelah itu disaring. Kemudian ditambahkan 5 tetes trofelin OO 0,1% dan 3 tetes methylene blue 0,1%. Kemudian didinginkan sampai suhu 15 derajat Celcius. Setelah itu ditambahkan KBr sebanyak 10 mg. Dan larutan harus segera dititrasi dengan larutan NaNO2 0,1 N hingga terjadi perubahan warna larutan dari ungu menjadi biru kehijauan. Setelah itu, larutan ditotolkan pada lapisan tipis pasta KI kanji yang diteteskan pada plat tetes dan warna biru kehitaman masih terbentuk sampai 5 menit setelah penambahan NaNO2. Setelah itu, langsung hitung kadarnya dengan rumus persen kadar sama dengan V kali N dibagi berat sampel dikali BE dikali 100%. Bagian selanjutnya yaitu ada pembahasan. Nitrimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan NaNO2 sebagai penteter dalam suasana asam. Pada suasana asam, NaNO2 berubah menjadi HNO2 atau asam nitrit yang akan bereaksi dengan sampel yang dititrasi membentuk garam diazonium.
pembentukan garam diazonium sendiri itu berjalan dengan lambat. Oleh karena itu, untuk mempercepatnya dapat ditambahkan KBr sebagai katalis. Untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan literatur Farmakope Indonesia edisi 6 dan jurnal penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis yang digunakan sudah selaras dan sesuai. Analisis pada senyawa sulfamethoxazole secara kualitatif yaitu dengan metode spektrofotometri UV dengan melihat panjang gelombang maksimumnya. Sedangkan untuk analisis kuantitatif yaitu dengan metode titrasi nitrimetri. Adapun metode lain untuk analisis senyawa sulfamethoxazole yaitu metode spektrofotometri inframerah dan KCKT. Untuk selanjutnya itu ada daftar pustaka. Ini merupakan pustaka yang saya gunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan tugas ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengerjaan, penulisan, dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.